Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak, Ibu, semua jamaah salat isya dan salat tarawih, yang semoga kita semua mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah bersama-sama kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, sehingga kita masih tetap teguh memegang agama ini, kita masih dalam agama Islam. Kemudian kita tetap selalu bersyukur atas nikmat Allah lah, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat berjamaah. Kedua kalinya, salawat beserta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi kita, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas jasa beliaulah kita semua dapat menikmati masa ini. Karena atas beliaulah kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Atau di dalam Al-Quran, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Keluarkan kita dari zaman kezoliman menuju zaman yang penuh cahaya. Atau di dalam bahasa seorang putri terbaik bangsa ini, Raden Ajeng Kartini, dalam bukunya yang diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang, itu pun mengutip dari ayat yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Baiklah, insyaallah tausiah singkat malam ini kami beri judul Pesan dari Ramadan. Sebelum tausiah saya mulai, ada 3 hal penting yang ingin kami sampaikan di awal. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa Al-Quran tidak akan pernah sedikit pun salah dalam katanya, dalam peletakan kalimat-kalimatnya, dalam susunan surat-suratnya. Al-Quran benar dengan adanya di setiap letak-letaknya, di setiap ayat-ayatnya. Yang kedua, Nabi Muhammad adalah khatim, Nabi penutup era para nabi, Nabi yang tidak akan ada Nabi dan Rasul setelahnya. Kita kenal Nabi Muhammad dengan istilah khatim, penutup. Bukan khotaman nabiyin, nabi terakhir, bukan. Tapi Nabi adalah khatim, penutup pada seluruh nabi dan rasul. Di mana ketika Nabi Muhammad dilahirkan, maka tidak akan ada periode nabi setelahnya. Hari ini kita akan membahas ayat yang sangat populer, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Marilah kita pahami ayat ini dari segi susunan maknanya, dari segi terjemahannya, dan juga tafsirannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Ya di dalam bahasa Arab itu masuk dalam kalimat an-nida atau seruan. Jadi ayat tentang puasa ini bukan hanya ayat perintah melaksanakan puasa, tapi juga ajakan sekaligus. Maka Al-Quran tidak hanya memerintahkan kepada kita, tapi Al-Quran mengajak dan memerintahkan kita sekaligus. Ya ayyuhallazina amanu. Al-Quran memilih kata amanu, orang-orang yang beriman. Al-Quran dalam banyak kalimat dia menggunakan kata ya ayyuhan nas, atau ya bani Adam, atau ya bani Israel. Tapi untuk ayat puasa, Al-Quran memilih ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Bukan wahai orang-orang muslim, bukan wahai anak bani Adam, bukan wahai manusia. Kenapa? Karena kalau hanya muslim, orang-orang muslim adalah banyak di antara kita yang mengerti akan perintah puasa, tetapi orang-orang yang telah diwajibkan, dibebankan untuk berpuasa, kita tahu tidak semua orang Islam itu melaksanakan puasa. Dia mampu, dia sehat, tetapi tidak semua melaksanakannya. Makanya Al-Quran dengan sangat jelas menegaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa beriman? Karena hanya orang berimanlah yang akan melaksanakan dan mendengar perintah dari Allah. Orang-orang beriman tidak hanya mendengarkan seruan untuk berpuasa, tapi orang-orang beriman mendengarkan dan melaksanakannya. Insya Allah kita yang dengan bersungguh-sungguh melaksanakan puasa ini untuk menjalankan perintah Allah, kita semua tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman. Itu ya ayyuhalladzina amanu. Ayat berikutnya
Kutiba alaikumusiyam. Kutiba artinya itu diwajibkan. Al-Quran, sekali lagi saya ingatkan poin pertama, tidak pernah salah dalam memilih kata. Al-Quran hanya menggunakan dua kata dalam bahasa Arab yang berarti wajib. Yang pertama wajaba, artinya wajib. Yang kedua farobo atau fardu. Kita mengenal istilah sholat fardu atau sholat wajib. Dua kata itu saja yang digunakan Al-Quran untuk mengartikan kata wajib. Ataupun dalam istilah kitab-kitab klasik, kitab-kitab terdahulu seperti kitab Sulam Taufik, kitab Nasoihul Ibad, kitab Ta'limul Muta'alim, Kifayatul Atskiya, kitab-kitab terdahulu menggunakan kata wajib dengan bahasa Arab la budda, artinya tidak bisa tidak. Kita artikan juga dengan kata wajib. Jadi ada 3 kata wajib dalam bahasa Arab, yaitu wajabah, farobo, dan la budda. Tetapi untuk ayat puasa, Al-Quran lebih memilih kata kataba, yang kemudian diubah menjadi fi'il madi mabni ma'lum, dijadikan kutiba. Dumma awalu wa kusira ma qabla akhir. Di domah di awalnya ku, kemudian di kasrah sebelum akhir ti, kutiba, yang artinya diwajibkan. Ulama sepakat mengartikan kutiba itu diwajibkan, padahal arti dasarnya adalah menulis. Nah, ini pesan dari Ramadan yang saya maksud. Kutiba artinya menulis. Semisal kita contoh, ketika kita menuliskan sesuatu, baik itu di kertas, di papan tulis, ataupun pada zaman Nabi di daun-daun pelepah kurma, ataupun di batu sekalipun. Ketika kita menuliskan sesuatu, apa yang akan nampak dari tulisan itu? Bekas. Jadi, apa yang dimaksud pesan dari Ramadan dengan kata bekas? Ramadan berpesan kepada kita, apa-apa ibadah terbaik yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, kita memakmurkan masjid, kita melaksanakan sholat berjamaah, kita melaksanakan tilawatil Quran yang banyak, kita menghatamkan Al-Quran, kita puasa, kita menolong sesama, kita bersodakoh, kita berlomba-lomba melaksanakan semua kebaikan berlipat-lipat ganda di bulan Ramadan ini. Apa yang dipesankan oleh Ramadan? Kutiba, membekas. Apa maksudnya membekas? Apa-apa kebaikan yang telah kita lakukan di Ramadan ini, Ramadan berharap semua ibadah yang telah kita lakukan selama 1 bulan ini akan terus membekas di 11 bulan ke depan. Sampai kita dipertemukan lagi ke dalam Ramadan, makanya kita sering membaca doa, Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna Ramadan, wa ballighna, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Apa maksud disampaikan? Kita tidak akan disampaikan kepada Ramadan selanjutnya apabila pesan dari Ramadan kita tidak praktekkan. Kita tidak akan disampaikan, kita tidak akan dibalighna ke Ramadan kalau kita tidak membekas apa yang telah kita laksanakan kepada bulan Ramadan ini. Jadi apabila Ramadan telah lewat, apa-apa yang telah kita lakukan di Ramadan tetap kita laksanakan. Sholat tetap kita ramaikan masjid, tetap kita rajin tilawah Al-Quran, tetap kita laksanakan berjamaah, jangan lupa puasa sunnah, lanjutkan kebaikan yang telah kita lakukan selama 1 bulan ini. Itu adalah pesan Ramadan, kutiba, membekas, yang kemudian disepakati oleh para ulama tafsir menjadi artinya diwajibkan. Jadi Ramadan berpesan kepada kita, mari semua ibadah-ibadah yang telah kita lakukan selama 1 bulan ini itu berlanjut sampai 11 bulan dan kita dikembalikan lagi, disampaikan lagi ke bulan Ramadan selanjutnya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Ayat selanjutnya, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas kalian, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Saya ulangi di kata-kata awal saya tadi bahwa Nabi Muhammad adalah penyempurna syariat nabi-nabi sebelumnya, Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Jadi di sini 3 poin yang awal tadi saya ulangi lagi bahwa Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran tidak pernah salah dalam katanya. Nabi Muhammad adalah penyempurna syariat nabi-nabi sebelumnya. Ayat ini mengatakan, sebagaimana kalian melaksanakan puasa yang telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu. Berarti sebelum ada periode Nabi Muhammad, telah ada nabi-nabi yang kita kenal. Dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad, ada 24 nabi sebelum Nabi Muhammad. Itu semua Allah berikan syariat kepada mereka. Dengan ayat tadi, kutiba alaikumusiyam, seperti puasa-puasa orang-orang sebelum kalian. Siapa yang dimaksud? Contoh,
kita mengenal istilah puasa Nabi Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Kita tidak pernah tahu bagaimana praktek sebenarnya puasa Nabi Daud. Tapi yang kita tahu, Nabi Daud telah disyariatkan oleh Allah untuk berpuasa, yakni 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itu menandakan bahwa orang-orang sebelum Nabi Muhammad, kaum Nabi sebelum Muhammad itu ada syariat untuk berpuasa. Satu contoh lagi yaitu pada zaman Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dikenal pada waktu itu sudah sangat sepuh, sudah tua, sudah renta. Kemudian beliau memiliki istri yang dicap oleh orang-orang sekitar bahwa istri Nabi Zakaria adalah seorang yang akir. Akir dalam bahasa Arab berarti mandul. Jadi Nabi Zakaria yang sudah tua renta, istrinya yang juga dikatakan mandul, yang beliau tidak punya keturunan, tiba-tiba Allah langsung berfirman kepada Nabi Zakaria, "Wahai Zakaria, engkau akan segera memiliki anak," kata Allah. Kemudian Nabi Zakaria berkata, "Wahai Allah, tidak mungkin saya memiliki anak, saya sudah tua seperti ini, sedangkan istri saya adalah orang yang mandul." "Tidak," kata Allah, "kamu akan memiliki anak." Akhirnya Nabi Zakaria berkata, "Wahai Allah, jika benar engkau akan memberiku seorang anak, tolong berikan kepadaku tanda-tandanya." Maka Allah menjawab, "Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza." Engkau akan aku beri tanda bahwa engkau tidak akan berbicara, engkau tidak akan bisa berbicara kepada semua makhluk kecuali dengan isyarat selama 3 hari. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Jadi Nabi Zakaria diberi tanda bahwa beliau tidak akan bisa berbicara kepada manusia lain selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Itulah syariat Nabi Zakaria. Beliau disyariatkan untuk berpuasa, tetapi puasa untuk tidak berbicara. Jadi saya tegaskan lagi bahwa Nabi sebelum periode Nabi Muhammad juga ada kewajiban puasa. Seperti Nabi Daud, seperti Nabi Zakaria. Tetapi prakteknya kita tidak tahu. Yang jelas Nabi Muhammad adalah penyempurna syariat-syariat Nabi sebelumnya. Kama kutiba alal ladina min qablikum. Ayat terakhir, la'allakum tattaqun. La'allakum. La'alla itu artinya semoga. Di dalam bahasa Arab atau di dalam ilmu nahwu kita kenal istilah mansubatil asma atau isim-isim yang dibaca nasab. Itu ada 6 buah. Dan urutan ke-6 itu adalah la'alla, artinya semoga. La'alla sendiri memiliki 2 makna. Yang pertama bermakna taroji, yang kedua bermakna tamani. La'alla bermakna tamani adalah ala tentang perandaian, tentang harapan yang tidak mungkin terjadi. Misal kita berharap, ya Allah semoga besok waktu tidak akan pernah berlalu. Itu tidak mungkin terjadi. Maka la'ala yang seperti ini dicontohkan sebagai perumpamaan atau pengharapan yang tidak akan mungkin terjadi. Tapi dalam ayat kewajiban puasa, la'ala mengandung makna taroji atau pengharapan yang sangat mungkin terjadi. La'allakum tattaqun. Ya Allah, semoga engkau menjadikan kami orang-orang yang bertakwa. Kami berharap kepadamu, kami menjadi orang yang bertakwa. Itulah ala bermakna taroji atau pengharapan yang baik, yang sangat mungkin terjadi. Di akhir ayat adalah allakum tattaqun. Semoga menjadi orang yang bertakwa. Takwa di dalam hari Jumat, hari yang kita kenal dengan istilah Sayyidul Ayyam, hari raya bagi orang fakir dan haji bagi orang miskin. Di dalam hari Jumat, di dalam sholat Jumat, satu-satunya sholat yang diwajibkan untuk berjamaah, sholat yang dilakukan 1 minggu sekali dan wajib berjamaah, itu ada rukun yang dinamakan wasiat takwa atau pesan takwa, di mana sholat Jumat tidak akan dianggap sah apabila sang khatib tidak menyampaikan wasiat takwa. Sangat penting pesan takwa, sangat penting derajat takwa, sampai-sampai Jumatan seseorang tidak akan diterima jika sang khatib tidak menyampaikan wasiat takwa. Apa itu takwa? Takwa di dalam bahasa Arab secara arti kata berarti takut. Berarti takwa adalah kita beribadah takut kepada Allah. Tetapi perlu digarisbawahi, apa itu takut kepada Allah? Takut kepada Allah itu berbeda dengan takut kepada makhluk. Kalau kita takut kepada makhluk, misalkan kita di tengah hutan, kita berjalan, kemudian kita bertemu seekor harimau, atau kita bertemu dengan ular berbisa, kita akan takut dengan makhluk itu.
Yang artinya ketika kita bertemu hewan-hewan buas itu, kita akan senantiasa menjauhinya, kita akan pergi jauh, kita akan menghindarinya. Tetapi kalau takwa takut kepada Allah, itu akan sebaliknya. Takwa kepada Allah menjadikan kita dekat kepada Allah. Jadi kalau takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, itu takut, tetapi takut yang mendekatkan kita kepada Allah. Itu dalam arti kata. Tapi takwa dalam definisi yang paling bawah atau takwa dengan definisi yang paling rendah adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Melaksanakan apa-apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang telah Allah larang. Ayat ini atau pesan takwa ini dijelaskan di dalam hadis ke-9 kitab Arba'in Nawawi. Nabi bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa-apa yang aku larang maka tinggalkanlah, dan apa yang aku perintah maka lakukanlah semampumu. Ingat, dalam hadis ini ada dua kata. Yang pertama, Nabi berkata, apa yang aku perintahkan maka lakukanlah semampumu. Bukan semampumu. Contoh, dalam contoh ibadah wajib, kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu, sholat wajib. Kalau kita sholat, kita dalam keadaan sehat, kita wajib berdiri. Ketika kita tidak kuat berdiri, kita disuruh duduk. Ketika kita tidak kuat duduk, kita disuruh berbaring. Ketika kita tidak kuat berbaring, kita disuruh menggunakan isyarat. Dan ketika kita tidak mampu menggunakan isyarat, maka cukup di dalam hati saja kita sholat. Itu dalam ibadah wajib. Misal ibadah sunnah, lakukanlah semampumu. Contoh sholat duha. Sholat duha kita bisa melaksanakan sampai 8 rakaat. Kalau tanpa ada halangan apapun, laksanakanlah sholat duha sampai maksimal 8 rakaat. Tapi kita sadar bahwa dalam hidup ini kita ada kepentingan-kepentingan mendadak, kita punya pekerjaan, kita punya kesibukan masing-masing. Terkadang ada waktu di mana kita harus sangat buru-buru mengerjakan sesuatu sehingga kita tidak bisa maksimal dalam beribadah. Contoh ke sholat duha tadi, ketika kita punya waktu lapang, laksanakanlah 8 rakaat. Tapi kalau kita punya keperluan, turun 6 rakaat, tidak mampu 4 rakaat, tidak mampu 2 rakaat. Karena apa kata Nabi? Apa yang aku perintah, mastata'tum, lakukanlah semampumu. Maka agama ini tidak ada paksaan. La ikrafi ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam agama ini secara penuh. La ikrafiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Bahwa masuklah agama ini dengan tanpa paksaan. Oke. Yang terakhir tadi ayatnya adalah mana haitukum fajtanibuhu. Mana haitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang maka tinggalkanlah. Berbeda dengan perintah. Untuk larangan Allah tidak ada kata mastata'tum. Allah tidak ada kalimat tinggalkanlah maksiat, tinggalkanlah keburukan semampumu, tidak ada. Ketika Allah mengatakan tinggalkan maksiat, tinggalkan keburukan, titik. Tidak ada semampumu. Ketika khamr itu dikatakan haram, ketika miras itu dikatakan haram, maka hukumnya tetap haram. Mau sebotol, 1 gelas ataupun 1 tetes sekalipun, haram tetaplah haram, khamr tetaplah haram. Jadi mengerjakan kebaikan itu lakukanlah semampumu, dan meninggalkan apa yang dilarang itu langsung, tidak ada kompromi. Jadi dalam ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, yang kita artikan wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Itu arti secara terjemahan biasa. Tetapi kalau kita ingin memahaminya secara tafsir, berarti lebih panjang dan lebih luas. Wahai orang-orang yang beriman, yang kalian mendengarkan dan melaksanakan perintah Allah, telah diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan puasa, supaya puasa itu membekas kepadamu sehingga mengantarkan engkau ke 11 bulan yang selanjutnya. Semoga engkau disampaikan lagi kepada bulan Ramadan, karena puasa telah diwajibkan atas nabi-nabi sebelummu seperti Nabi Daud dan Nabi Zakaria, supaya engkau mendapatkan pengharapan terbaik, engkau diangkat menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu adalah pesan atau makna tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 183. Betapa pentingnya derajat takwa bagi kita. Walaupun nanti di dalam
pembahasannya lain. Orang-orang yang bertakwa itu nanti masih akan kalah dengan orang-orang yang muhsin atau orang-orang yang berbuat baik. Muhsin di dalam hadis arba'in kedua dikatakan anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang tahsin atau orang muhsin adalah orang yang beribadah atas dasar ia yakin bahwa ia mampu melihat Allah. Dan apabila ia tidak mampu melihat Allah, maka ia yakin Allah lah melihat ia. Muhsin lebih tinggi dari mutakin, tetapi mutakin tidak kalah lebih mulia. Maka semoga kita semua di sini dalam melaksanakan ibadah Ramadan kita laksanakan dengan semangat dan tetap kita salurkan semangat ini di bulan-bulan selanjutnya supaya kita tetap dibalighna, kita tetap disampaikan kepada bulan Ramadan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.